Halo teman-teman, saya Royman Simanjuntak. Saya akan membahas kali ini satu topik yang menarik mengenai trans fat dan saturated fat. Teman-teman tahu nggak sih kalau kandungan lemak trans pada makanan di Indonesia mengandung lemak trans yang melebihi ambang batas maksimal. Nah, berikut ini jenis jajanan tinggi akan lemak trans. Contohnya, biskuit, wafer, martabak, roti Mariam, jajanan-jajanan kekinian, dan jajanan kaki lima. Lemak trans sebenarnya jenis lemak alami yang terdapat di daging ayam dan daging merah. Ada juga lemak trans buatan yang terdapat di mentega, es krim, dan santan. Dan lemak ini berbahaya jika dikonsumsi berlebihan dan bisa timbul penyakit kardiovaskuler. Apa saja bahayanya? Yang pertama, meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, meningkatkan peradangan. Ketiga, meningkatkan berat badan. Keempat, meningkatkan jumlah kolesterol jahat. Yang kelima, meningkatkan risiko kanker. Caranya mengatasinya dengan membatasi lemak trans 2 gram per total kandungan lemak di semua makanan. 2 gram per 100 gram total lemak. Bisa juga melarang produksi impor penjualan minyak terhidrogenasi parsial di semua makanan. Nah, sebenarnya lemak penting nggak sih? Nah, lemak itu penting agar tubuh tetap sehat. Fungsi lemak menyediakan energi, melindungi organ tubuh, menjaga pertumbuhan sel, menstabilkan tekanan darah, dan membantu tubuh menyerap nutrisi tertentu. Kuncinya adalah mengkonsumsi jenis lemak yang sehat. American Heart Association merekomendasikan bahwa antara 20% dan 35% dari total kalori harian harus terdiri dari lemak. Nah, sekarang saya mau bahas bedanya trans fat dan saturated fat. Trans fat cenderung tetap padat pada suhu ruangan dan dapat menyebabkan timbunan lemak di pembuluh darah, sehingga menyebabkan aterosklerosis atau pengerasan arteri. Saturated fat atau lemak jenuh tetap cair pada suhu ruangan dan kecil kemungkinannya menyumbat arteri. Trans fat adalah jenis lemak yang dihasilkan melalui proses hidrogenasi yang mengubah struktur lemak tak jenuh menjadi bentuk yang lebih stabil. Trans fat dapat ditemukan dalam jumlah kecil pada makanan hewani seperti daging merah atau produk susu berlemak penuh. Namun sebagian besar lemak trans ditemukan dalam makanan olahan, makanan yang digoreng, dan makanan yang dipanggang. Pengaruh pada kesehatan adalah trans fat meningkatkan kadar kolesterol LDL dan menurunkan kadar kolesterol HDL. Sedangkan lemak jenuh memiliki ikatan tunggal di antara atom karbon dalam rantai lemak, sehingga molekulnya lebih stabil. Lemak jenuh ditemukan pada produk hewani seperti daging, mentega, keju, dan produk susu. Mereka juga terdapat dalam minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Pengaruh pada kesehatan, lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol LDL, tetapi juga dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL. Konsumsi berlebihan lemak jenuh dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan kondisi lainnya. Makanan yang mengandung lemak jenuh antara lain daging hewan termasuk daging sapi, unggas, minyak tumbuhan tertentu seperti inti sawit atau minyak kelapa, produk susu termasuk keju, mentega, susu, es krim, dan krim keju, daging olahan termasuk sosis, hotdog, dan bacon, makanan ringan dan makanan penutup yang dikemas. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari netizen yang menonton TikTok saya. Perbedaan utama trans fat dan saturated fat. Asalnya saja berbeda. Trans fat adalah lemak yang dihasilkan melalui proses hidrogenasi minyak nabati. Sedangkan lemak jenuh ditemukan secara alami dalam makanan tertentu. Dampak kesehatannya, trans fat lebih berbahaya bagi kesehatan dibandingkan lemak jenuh karena kemampuannya untuk meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, penggunaannya, banyak negara telah mengatur penggunaan trans fat dalam makanan karena risikonya yang tinggi. Sementara lemak jenuh tetap ada dalam makanan, tetapi sebaiknya dikonsumsi dengan bijak. Penting untuk mengurangi konsumsi trans fat sebanyak mungkin dan memperhatikan jumlah lemak jenuh dalam diet untuk mendukung kesehatan jantung Anda. Berikut daftar makanan rendah lemak yang saya rekomendasikan. Pertama, buah-buahan. Kedua, sayuran. Ketiga, dada ayam. Keempat, putih telur.
ke-5 jamur, ke-6 kentang, ke-7 produk susu rendah lemak atau disebut low fat. Jumlah asupan lemak harian yang disarankan untuk orang dewasa umumnya adalah kurang dari 10% dari total kalori harian. Demikian penjelasan saya mengenai trans fat dan saturated fat. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa guys, share, like, komen, dan salam sehat, Dr. Royman.